Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agus Darmanto, Azahra Kanatisaga, Devi Safira Isnaini akan membahas studi kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Nestle Indonesia. Profil perusahaan Nestle. PT Nestle Indonesia berdiri sejak tahun 1971. PT Nestle Indonesia hadir sejak abad ke-19. PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA yang berkantor pusat di VV Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 150 tahun lalu oleh ahli farmasi dari Jerman bernama Henry Nestle. PT Nestle Indonesia adalah salah satu perusahaan global yang popularitasnya di Indonesia mendekati sempurna. PT Nestle Indonesia atau Nestle disebut pula sebagai perusahaan terkemuka dalam bidang gizi, kesehatan, dan kegiatan. PT Nestle Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. PT Nestle Indonesia yang juga menjadi salah satu perusahaan produksi makanan dan minuman dengan kualitas terbaik. PT Nestle Indonesia pun selalu berupaya membangun merek-merek yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi hingga menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi. Contoh merek produk PT Nestle ada Nestle Milo, Nestle Beer Brand, Nestle Denkau, dan Nescafe. Kronologi pelanggaran dalam PT Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembunuhan darah, atau inflasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakasi yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Sensus New Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara ditemukan bahwa tingkat pencernaan bakteri Enterobacter sakasi ini pada susu formula bagi sebesar 14% ataupun 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri E. sakasi ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut pada pabrik pembuatan susu formula dan makanan maupun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman maupun bakteri yang berbahaya. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. sakasi, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak ada satu susu formula yang tercemar bakteri Aedes Boster sakasi di Indonesia. Lalu pada tahun 2011, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakasi dalam pengujian sampel tersebut. BPOM tidak menemukan satu pun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang dikontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011. Hal ini terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kominfo Kamis tanggal 10 bulan Februari 2011. Analisis pelanggaran perusahaan Nestle dibagi menjadi 4. Nomor 1, kontaminasi produk. Kontaminasi ini menunjukkan bahwa Nestle tidak mempengaruhi standar kualitas produk yang aman dan bergizi untuk konsumen. Nomor 2, kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa Nestle tidak memprioritaskan kesehatan konsumen dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagai perusahaan yang beroperasi di
bidang industri yang berhubungan dengan kesehatan. Nomor 4, kurangnya komitmen keamanan produk. Nestle telah dianggap tidak memenuhi standar komitmen keamanan produk yang kuat. Kurangnya komitmen ini menunjukkan bahwa Nestle tidak memprioritaskan keamanan produk. Nomor 4, kurangnya pengawasan. Nestle telah dianggap tidak memenuhi standar pengawasan yang ketat dalam proses produksi. Kurangnya pengawasan ini menunjukkan bahwa Nestle tidak memprioritaskan keamanan produk dan kesehatan konsumen. Kesimpulan dan saran, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Zaki, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobuster Zaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menunjukkan satupun susu formula, termasuk dalamnya adalah Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2006 sampai 2011 dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindar segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan atau meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memperbaiki dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.